Wow, pasti sih kalau gue ceritain nggak percaya ya. Gue pribadi itu sempet tinggal di gubuk yang nggak ada toiletnya di kampung sendiri di sini. Itu ya karena finansial keluarga sih, orang tua. Waktu itu gue masih SMP, ya gue ngikutin orang tua. Mau dia kayak apa ya gue ngikutin mereka kan. Dan itu finansial lagi jatuh-jatuhnya. Gue sempet tinggal di tempat yang nggak layak lah. Itu bener-bener sih. Dan pendidikan gue juga cuma sampai SMA, dimana teman gue lulus SMA pada kuliah dan gue ya nggak ada biayanya karena finansialnya lagi jatuh-jatuhnya gitu. Bayangin dong di gubuk yang nggak ada toilet dah. Dan gue mandi numpang di rumah nenek. Oke, assalamualaikum. Kita buka dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Sukmana atau lebih dikenal Ages, dan saya itu salah satu owner dari warung dari kecil ini gitu. Karena emang saya nggak sendiri di sini. Kita join sama teman berdua. Sebelumnya itu gue kerja di travel industri gitu. Karena emang pandemi itu nggak bisa kan, kayak kita jalan-jalan kemana-mana itu nggak bisa lagi kan. Jadi travel industri itu mati dan gue nganggur gitu di rumah. Lebih tepatnya sih gue kerja kapal pesiar. Itu gue dipulangin dari Miami sih waktu itu. Dan gue bingung di rumah mau ngapain gitu. Kayak awalnya sih emang dari 2008 gue lulus SMA tuh emang langsung terjun di hospitality industri ya, jadi kayak perhotelan gitu, lebih tepatnya sih food and beverage. Dari 2008 tuh gue emang udah kerja kayak di outlet atau di hotel-hotel di sekitaran Jakarta kurang lebih 5 tahun gitu. Tapi gue pikir pendapatannya kurang gitu, kenapa nggak ke kapal pesiar sekalian, tinggal belajar bahasa Inggris dan akhirnya gue bisa kerja di sana. Itu gue nyari-nyari tahu gimana syaratnya apa aja, dan yang penting itu sih speak English. Hampir semua sih, dan beruntungnya gue itu tiap kontrak itu beda cruise, termasuk beruntung sih kayak Afrika dapat, Asia dapat, Eropa apalagi ya, karena emang company-nya itu dulu company Eropa gitu. Indomie itu jujur aja gue di sana itu di luar negeri gue cari Indomie. Jadi di beberapa negara itu jual Indomie itu gue tandain, pasti gue harus turun di negara itu, di kota itu. Untuk apa? Untuk beli Indomie. Dan Indomie itu di sana emang warga negara lain pun suka gitu. Jadi umumnya itu warmindo itu kan maaf ya agak kecil. Jadi kalau ada yang makan mungkin agak sempit. Apalagi kalau yang pernah pacaran ya. Kalau gue sih pribadi pengalaman ya, gue pacaran, gue sama cewek gue pengen makan Indomie. Terus kayak rame banyak anak muda dan gue nggak jadi berhenti. Terus kalau yang udah keluarga juga kan itu, dan kayak tempatnya terbatas dan banyak anak muda sih nongkrong, itu umumnya laki-laki yang nongkrong. Jadi mereka nggak jadi gitu. Makanya gue buka ini yang bisa pacaran, maksudnya yang pasangan bisa makan di sini tanpa harus risih sama yang nongkrong gitu. Keluarga juga bisa, makanya agak besar sih dan terbuka konsepnya. Riset juga sih, cuma apa sih yang umumnya orang suka sama Indomie, pasti kan ya mie goreng original itu udah pasti yang paling orang suka itu, dan penjualan gue juga di sini itu mie goreng itu udah yang paling laku, itu best seller itu mie goreng original udah. Walaupun kita ada macam-macam varian Indomie, dan sama ngitung costingnya juga sih, kayak bakso, sosis itu yang terjangkau, yang budgetnya kira-kira bisa terjangkau di harga 3.000 sampai 5.000. Karena orang kan kayak makan mie nggak cuma makan mie pakai telur nih gitu. Itu juga keresahan masyarakat ya. Jadi pengen makan Indomie di warmindo itu kan umumnya paling telur sama kornet ya. Dan kalau yang kayak pengen pakai sosis, kalau pengen pakai otak-otak atau bakso, kayak kita harus ke minimarket dulu beli bahan-bahannya terus masak di rumah gitu, dan kita menyediakan di sini. Dan self service-nya itu sih yang diangkat modal ya.
Ini modal sih gua kebetulan tuh ada tabungan yang dari sisa kerja kemarin, makanya teman tuh ngajak, yuk buka yuk gitu. Dan sebenarnya gue juga usaha ya, pas pandemi itu gue buka di rumah dulu, di garasi rumah itu yang nggak ada mobil ya, itu buka mie ayam goceng gitu. Kenapa goceng? Karena emang marketnya kan di dalam gang dan untuk lebih ke anak kecil kan, itu lumayan sih berjalan setengah tahun. Dan teman gue yang ini ngajak yuk bikin yang lebih gede yuk gitu, gue ada modal nih, terus kita diskusi dan ya bentuklah warung dari kecil ini. Mau tahu nggak ini warung dari kecil, kenapa namanya warung dari kecil? Nah, karena emang temen gue itu temen dari kecil yang ngajak gitu. Dan kita pandemi ini ketemu lagi temen kecil. Jujur aja kita belak-belakan ya. Gue pribadi kemarin sih megang 20 dan temen gue itu megang 20, yuk kita gabungin 20-20. Akhirnya jadi kan 40 dan ternyata kurang. Dan gue punya motor Honda Beat, itu gue jual juga sih. Tampak luar sih emang paling yang agak mewah, mungkin kontainernya mungkin orang mikir mahal, walaupun ini kontainernya bukan kontainer asli ya, ini kayak bersih holo kita sambung-sambung, cuma ya kita bikin seperti kontainer aja sih gitu. Nah karena harga kontainer tuh mahal, yang asli ya, kalau yang paham sih nggak mau ini disebut kontainer, ini spandek, cuma waktu pas mesen sih emang kita tekanin ini biar kayak seperti kontainer gitu, jadi orang kata enak gitu. Dari kita pilih kuning sama hitam itu kayak warna yang paling menarik sih. Ya, kenapa kita berani? Karena kita punya konsep, satu itu yakin dengan konsep Indomie yang semua orang suka. Gue pribadi punya pengalaman di service, di hospitality industri itu, dan gue punya teman sosial media, itu sih yang yakin dari gue. Kita jujur aja sih di sini juga banyak yang dari orang tua dan minta dari rumah yang nggak terpakai, minimal modal itu ya budgetnya biar cukup tuh, kayak rak juga itu dari orang tua nih nggak kepake bisa kita pakai. Terus ada meja kompor itu bekas rak buku kita potong, yang penting itu bisa dipakai. Itu bulan Juli tanggal 9 sih kurang lebih, dan itu juga keunikan sih di warung ini. Jadi kenapa? Karena pas kita buka itu pas lagi pandemi ya, dan peraturan PPKM itu diberlakukan. Jadi kita rencana itu jauh sebelum PPKM ada, kita ngebangun ini, pas kita udah mau jadi warungnya itu PPKM berlaku. Bayangin dong buka warung, tempat orang makan, dan situ PPKM kan kita nggak boleh kumpul, nggak boleh keluar, dibatasin jamnya juga gitu. Kita ya sedih sih di situ, cuma ya terus berjuang aja. Ya udah terlanjur, dananya udah kesana semua. Ini gimana? Mau nggak jadi juga, kontainer sudah dipesan, akrilik udah dipesan, semuanya udah dipesan. Terus masa kita nggak jadi? Karena ya udahlah nekat, kita buka aja. Kalian ngelihat, anggap aja ini market paling sepi kita gitu di masa PPKM itu. Dukung support banget sih. Kita terima kasih banget juga tuh buat teman-teman, banyak banget yang support, walaupun mereka nggak support dana ya, mungkin kayak semua orang butuh uang, mereka supportnya bentuk lain gitu, kayak cuci sabun, cuci piring itu kita dikasih berapa drigen gitu, terus kayak napkin yang barang-barang yang kita perlu, terus kayak ada yang nanya perlu apa lagi, perlu gelas, ada yang bawain gelas gitu, kita sempet keluar air mata sih waktu itu. Banyak yang iya, kayak wah ampun, kayak sedih gitu, wah mereka apresiasi ini, dengan datang ke sini pun kita merasa tersupport gitu sih sama mereka, dan mereka jajan gitu. Terima kasih lah keluarga, teman itu, kita seneng sih. Kalau ngeliat warung rame itu, kita usaha dagang itu ngeliat warung rame itu ada kepuasan tersendiri gitu, kayak seneng banget gitu. Walaupun kita capek ya, promo ya, kita punya YouTube pribadi, bersyukurnya di situ kita punya channel YouTube pribadi yang subscribernya udah lumayan juga, dan kita ngiklan di situ kan nggak bayar. kita juga yang bikin. Dan dari komunitas YouTube itu kan juga udah banyak mereka datang, dan oh ya udah kita punya warung juga, dan food vlogger itu akhirnya kayak mau nih kesini, mereka mau review juga, akhirnya jadi banyak kan yang tahu. Dan kemarin juga ada detik.com juga, detik food sih lebih tepatnya, itu juga kesini gitu. Dan seneng juga sih, jadi lebih banyak orang yang tahu gitu. Sekarang kan power sosial media luar biasa. Awalnya itu nge-YouTube bareng juga, diajak untuk jadi host Destinasi ID. Jadi kalau yang pernah nonton Destinasi ID pasti sering lihat muka gue sih. Sering bawa minion tuh. Dan teman gue yang punya YouTube itu ngajak bikin warung. Kita emang udah dari dulu itu sering banget tema itu yuk usaha. Cuma kan kepentok sama waktu, sama keluarga, dan kita punya urusan masing-masing, dan di pandemi itu kita ketemu. Kalau hitungan mangkok, mungkin kita nggak terlalu ngitung mangkok ya, kita lebih ke uangnya sih, yang karena satu mangkok itu kita bisa
jual berapa topping gitu kan, dan jual minumnya juga. Cuma kalau mau dihitung mangkok mungkin sekitar 50 sih kalau untuk weekday ya. Kalau weekend itu berkisar sampai 100 sih. 50 sih, 50%. Cuma kita kan ada harus bayar sewa tempat kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk makanan sih kayak umumnya itu 50%, kayak modalnya 1.000 dia bisa jual 2.000. Cuma kan kita di situ ada proses kayak harus ada minyak, ada gas, itu kan harus dihitung kosnya juga. Jadi ya kurang lebih 40% sih. Menjanjikan sekali. Cuma untuk industri makanan ini emang harus capek sih, ekstra capek ya. Semangat, karena emang ini dunia gue sih. Dari dulu gue kerja, dari 2008 itu gue emang udah kerja di dunia kayak gini sih, dunia servis. Banyak. Gue berantem sama temen gue sendiri, berantem sama calon gue sendiri. Karena kita nyatuin berapa ide, berapa otak jadi satu gitu. Yang A maunya seperti ini, yang B maunya seperti itu gitu. Dan kita juga kan pengorbanan tenaga, dana, waktu gitu. Temen gue udah punya keluarga, dia punya keluarga, dan gue bilang nih harus urus warung, tapi dia malah kayak urus keluarganya. Gue bilang nih nggak bisa dikasih duit aja, lu harus ada tenaganya juga di sini. Ya akhirnya kita berantem, tapi ya itu sih memang suka dukanya. Tapi ya emang kita berantem nggak lama, besokannya ya udah sorry ya. Mudah-mudahan ya kalau pada mendukung juga ini, kalau ini berkembang ya kita mau buka lebih banyak sih, kayak mungkin di daerah lain, karena emang kita punya konsep tuh unik banget gitu, dan orang kayak seneng gitu ngeliat Indomie banyak, ngeliat topping banyak, dan pedes ya, orang Indonesia suka pedes. Kalau pedes sama experience ngambil sendiri, sama promo kita juga es teh manis itu 5.000 free refill, jadi dia makan pedes, dia minum es teh manis. Kurang kalau di tempat lain mungkin dia harus bayar lagi beli minumnya, dan di sini udah tinggal isi ulang aja. Untuk topping itu ada 18 ya. Ada kornet, telur aja kita bagi 3, ada telur rebus, telur ceplok, telur dadar, sate kotak, sosis, bakso. Itu bisa penuh sih satu mangkok. Karena kalau yang gue temenin sih, kalau yang cowok agak gemuk itu makannya masih banyak. Dia ngambil mie-nya double, toppingnya juga banyak, dan kita satu mangkok itu bingung naruh topping, akhirnya kita pisah sih. Kebetulan kita nggak disponsorin sama Indomie. Iya, kita udah ngajuin, kita ada DM, tapi dicuekin. Nah, mau kejadian lucu kan nih yang sering kejadian di sini nih? Ini kan kita pas pembayaran belakangan ya. Kenapa kita membayar belakangan? Kita mau lebih akrab sama tamu. Kalau bayar di depan itu kan seperti kayak fast food lah gitu. Bayar putus sudah, nggak ada say bye-bye, say hello. Di sini makanya kita tanya atas nama siapa. Nanti pas pembayaran dia balik lagi kan. Oh, atas nama ini ya. Itu kan lebih akrab sama tamu. Dan selalu kita tanya ada tambahan lagi nggak? Oh, nggak ada gitu. Jawab oke gitu. Akhirnya bayarkan yang sesuai orderan mereka yang kita catat. Tapi pas kita clear up table-nya, itu banyak plastik bekas kerupuk. Gue nggak ngerti itu dia lupa atau emang gimana ya, gue nggak tahu gimana. Selalu kita tanya, dan mungkin mereka lupa ya, positif thinking aja. Kayak ada res-resan kerupuk. Iya, pas bayar oh nggak ada gitu. Pas kita beresin, oh ada kerupuk, kok dia nggak bayar kerupuk. Ada, iya, terus ada es krim, kok ada bekas es krim, dia ngambil es krim. Kita nggak juga, mungkin karena rame kan, kita nggak fokus sama satu booth aja gitu. Dan gue bisa kerja ke pesiar itu kayak orang ngeliatnya wow sih, maksudnya kayak lo kok bisa gitu, lo nggak disekolahin, nggak dikasih edukasi, terus ya finansial keluarga juga nggak mendukung, ya kemauan aja sih. Itu sih titik terendah gue sih, cuma itu yang bikin gue bilang mental gue kuat. Jadi sebenarnya itu sih keluarga. Jadi kayak nempatin rumah nenek, terus kayak saudara-saudara nggak seneng, ya akhirnya suruh pergi, maksudnya dikasih uang suruh ngontrak, tapi nyokap nggak mau. Akhirnya lebih milih bikin bedeng biasa lah, kayak triplek, kayak asal ada atapnya aja gitu. Tapi masih di tanah nenek. Dulu sih ya itu mereka yang tadi gue bilang itu 4 orang itu, kalau mereka tahu kecil gua dan tahu grow up-nya gua, ya itu mereka tahu gua tinggal di gubuk itu 6 tahun sih kurang lebih, dan gue bisa bangun rumah sendiri sekarang. Tidak, itu karena tiap gue ngelamar kerja di company yang lebih besar pasti ditanya do you speak English, dan gue selalu gagal di situ. Dan gue mulai punya penekanan sama diri gue, one day gue punya uang, gue mau les. Pas gue punya gaji yang agak lumayan, akhirnya gue cari tempat les. Dan kalau bayar sendiri itu biasanya bayarnya serius kan, beda sama yang dibayarin orang tua. Biasanya dibayarin orang tua tuh kayak ya udahlah ikutin orang tua gitu, masuk nggak masuk orang tua nggak tahu gitu. Tapi karena gue bayar sendiri, mungkin gue ya udah, gue belajar serius banget. Dan guru bahasa Inggris gue itu sekarang udah kayak bokap sendiri. Kayak gue kesusahan uang, dia punya duitnya, gue punya duitnya,
gue pinjemin gitu. Dan sering banget ke warung ini juga main, say hello gitu. Dan dia cara ngedidiknya bagus sih. Maksudnya bukan guru yang sekedar guru ya, guru tapi yang menyampaikan ilmunya gitu. Bagaimana sih anaknya ngerti gitu. Ada kan yang guru cuma jelasin, anak muridnya nggak ngerti masih bodoh. Tapi kalau ini sampai si anak ngerti. Yang nekenin itu conversation-nya sih ya, karena dia pernah di US dan dia yang penting lu udah bisa ngomong, masalah grammar, writing itu belakangan. Yang penting lu orang ngomong lu ngerti, terus lu bisa balikin, udah selesai. Dan gue sempat nggak percaya sih, ya udah lu udah bisa bahasa Inggris lu ngelamar sana. Oh ya udah, jadi terima. Dulu yang bikin gue agak minder tinggi badan gue pas-pasan. Terus gue pertama join itu negara pertama tuh deket Singapura. Dan itu gue nelpon dari Singapura itu yang gue dengar suara nyokap itu waktu itu masih ada dan gue nangis. Dan itu posisinya gue nelpon di belakang kapal, itu kan tempat smoking area, dan gue harus nahan nangis di depan orang-orang yang itu. Tapi nggak tahu, nggak bisa ditahan itu air mata itu. Pertama kalinya karena gue pisah sama orang tua. Momen dari yang terendah. Nggak tahu ya, orang bilang sih zero to hero atau apalah, tapi ya gue sih berusaha ya gue pengen lebih baik aja sih. Dan terakhir gue masuk ke kapal yang US itu perusahaan US, dan itu namanya NCL ya, Norwegian Cruise Line. Itu Indominya itu ada di dalam kapal, jadi emang kapal itu ada kantinnya, dan kantin itu ngejual Indomie. Gue bahagia luar biasa ya. Satu lagi, Indomie di sana tuh beda, nggak ada saus. Jujur kerja di luar itu yang bikin kangen selain keluarga itu makanan. Kadang-kadang lu mimpi makan nasi padang atau makan Indomie. Gue pribadi sih gue nggak mau balik lagi, gue pengen berkeluarga di sini. Ya mudah-mudahan usaha ini mendukung dan pendapatannya ya cukuplah buat kebutuhan keluarga gue nantinya. Untuk teman-teman ini recommended banget, sekali lagi. Kenapa recommended? Karena varian Indominya itu banyak banget, toppingnya juga banyak banget. Indominya itu ada 15, toppingnya ada 18, dan level sambelnya juga itu bisa pedes banget, itu 1, 3, sampai 5. Dan varian minumnya juga kita macem-macem, ada nutrisari dan segala macam. Dan yang paling menarik itu es teh manis kita itu 5.000 free refill. Jadi yang makan pedas, kepedesan, minum es teh manis itu hilang, dan makan lagi, minum lagi. Di sini es teh manisnya itu free refill. Oh ya buat teman-teman jangan lupa buat subscribe channel Halo Bos. Dan karena emang channel ini sangat ngangkat fakta-fakta di lapangan, mengangkat ide kreatif usaha, dan ya jujur sih ini sangat mendukung UMKM ya. Gue pribadi UMKM, dan ini sangat terbantu untuk Halo Bos.